Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Alma Putri, NIM 3215159, akan sedikit mempresentasikan mengenai overview ekonomi syariah. Dalam overview ekonomi syariah ini, kita akan membahas beberapa poin. Yang poin pertama yaitu asas ekonomi syariah. Jadi asas ekonomi syariah ini terbagi menjadi 4, yaitu asas wilayah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, dan asas keadilan. Berikutnya poin yang kedua yaitu prinsip ekonomi syariah, yaitu menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan orang individu saja. Jadi ini menyangkut dengan bagaimana cara kita bersosial dengan orang lainnya. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri ekonomi syariah. Ciri-cirinya yaitu melarang adanya riba, menentang eksploitasi, melarang penimbunan. Kenapa begitu? Karena di dalam ekonomi syariah kita diajarkan bagaimana cara kita itu tidak membuat orang lain itu menderita. Jadi tidak ada memperbolehkan adanya riba atau bunga, terus penimbunan barang. Seperti harga BBM pada saat sekarang ini, banyak kasus-kasus kalau orang lagi menimbun barang atau menimbun minyak, itu adalah salah satu tindak kriminal atau tindakan konvensional. Selanjutnya, manfaat ekonomi syariah, yaitu mewujudkan integritas sebagai muslim yang keislamannya tidak diragukan lagi, dan manfaat lainnya seperti akan berdampak kepada akhirat kita nanti. Jadi kalau seandainya kita memulai perekonomian kita dengan secara syariah, ini akan berdampak dengan akhirat kita, dan begitupun dunia kita akan berjalan dengan mulusnya sampai akhirnya nanti. Selanjutnya, asas sistem ekonomi Islam. Asas ini terdiri dari 5 asas, yaitu ketauhidan, keadilan, bermanfaat, orientasi sosial, dan kemanusiaan. Jadi di dalam ekonomi syariah ini tidak hanya asal-asalkan saja asas-asasnya, tapi asasnya itu terdiri atas asas-asas yang sangat manusiawi atau sangat bermanfaat untuk kita semua, seperti orientasi sosial, yang mana ini sangat berdampak dengan sosial atau lingkungan kita sekitar. Dan poin terakhir yaitu konsep rasionalitas ekonomi syariah sebagai dasar perilaku kaum muslim yang mempertimbangkan kepentingan diri sosial dan pengadilan kepada Allah kelak nantinya. Oke, baik kawan-kawan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Windari, NIM 321960, ingin mencoba menjelaskan materi tentang ekonomi mikro syariah, overview ekonomi syariah. Yang pertama, menjelaskan tentang asas, prinsip, dan ciri-ciri dasar ekonomi syariah. Pertama, adanya asas ketauhidan adalah asas yang sangat mendasar bagi kelangsungan ekonomi. Yang kedua yaitu adanya asas ekonomi Islam adalah bermanfaat. Asas sistem ekonomi ini sangat mengarah agar manusia mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Yang ketiga yaitu adanya asas keadilan. Asas sistem ekonomi Islam juga sangat penting, yaitu sebagai asas keadilan sistem ekonomi bukanlah rata sama rasa, tetapi sama keseluruhannya. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu adanya asas orientasi sosial, yaitu Islam berorientasi pada masalah sosial. Salah satunya yaitu aspek yang membuat ekonomi Islam berorientasi pada sosial adalah adanya aturan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima yaitu adanya asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini pada hakikatnya berorientasi kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi syariah. Yang pertama yaitu sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Yang ketiga yaitu berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi.
ciri-ciri ekonomi syariah adalah sangat berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana perbedaannya itu ekonomi syariah ini melarang adanya riba, menentang eksploitasi pada masyarakat. Yang kedua, manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, manfaatnya yaitu praktek ekonomi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam memiliki nilai ibadah karena sudah mengamalkan syariat-syariat Islam. Yang kedua, karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, sebuah sistem Islam yang bersifat ofensial. Yang kedua, kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Yang ketiga yaitu asas sistem ekonomi syariah itu sendiri. Yang pertama adanya asas ilahiyah, asas kebebasan, asas bersamaan atau kesetaraan, asas keadilan. Yang keempat yaitu konsep rasionalisme syariah, ekonomi rasional syariah. Ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri dan juga masyarakat. Yang kelima yaitu sistem ekonomi syariah adalah mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar Islam atau syariah bersumber dari agama Islam, nilai dan prinsip-prinsip syariah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faridatul Asia, NIM 3219161 akan mencoba mempresentasikan tentang materi kami, Overview Ekonomi Syariah. Yang pertama itu asas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama, asas ekonomi syariah. Pertama, Allah pemilik segala-galanya. Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Dia adalah pemilik sebenarnya segala sesuatunya. Yaitu kedua, kekayaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Manusia sepatutnya menggunakan kekayaan yang diperoleh di dunia untuk mendapatkan yang baik di akhirat. Yang selanjutnya, kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Manusia tidak boleh mengabaikan kebahagiaan di dunia dan kita sebagai manusia hendaklah bekerja sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu berperilaku adil kepada manusia. Kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Hendaknya kita saling tolong-menolong sesama lain. Yang selanjutnya itu tidak boleh berbuat kerusakan. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk kegiatan-kegiatan mencari hasil kekayaan yang tidak adil. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama, tidak melakukan penimbuhan. Artinya sebagai tindakan pembeli barang dagangan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya tidak melakukan monopoli. Adalah barang untuk dijual yang diedarkan di pasar. Kegiatan tersebut dilarang dalam Islam dan dilarang diperjualkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya itu menghindari jual beli yang diharamkan karena kegiatan jual beli yang dengan prinsip Islam yang bersifat adil dan halal untuk diperjualkan. Itu ciri dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran tidak secara khusus mengurangi ekonomi Islam, tetapi hanya prinsip-prinsip yang melandasi Al-Quran dan Sunnah lebih membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha ekonomi syariah. Ciri-ciri dasar ekonomi Islam yang pertama yaitu nilai keimanan, yang kedua nilai syariat Islam, yang ketiga fondasi ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi Islam. Yang pertama, mewujudkan integritas seseorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-tengah. Yang selanjutnya yaitu menerapkan dan mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam yang mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang selanjutnya mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga keuangan Islam berarti mendukung umat Islam, lembaga ekonomi umat Islam. Yang selanjutnya mengamalkan ekonomi Islam dan membuka tabungan atau deposito.
Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berdasarkan dengan berbagai syariah, yaitu Islam selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi syariah diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan agar terhindar dari sifat yang dilarang Al-Quran, yang mana semuanya telah dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Baiklah, yang selanjutnya yaitu muqasid syariah dalam ekonomi Islam. Muqasid syariah yaitu ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, baik secara sadar maupun terpaksa. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, yakni dunia dan akhirat. Urgensi muqasid syariah yaitu mempelajari muqasid syariah dapat memberikan banyak manfaat bagi semua orang yang menyuruh kepada Allah. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kasih Purnama NIM 3219163 akan menjelaskan materi tentang overview ekonomi syariah. Yang pertama, asas ekonomi syariah. Asas ekonomi syariah terdapat menjadi 5. Yang satu, asas ketauhidan. Asas adalah yang sangat penting dalam dan mendasar sebagai kelangsungan ekonomi. Yang kedua, asas kebermanfaatan. Asas kebermanfaatan adalah asas sistem ekonomi Islam. Ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan dan manfaat. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Asas keadilan adalah keadilan Islam bukanlah sama rata atau sama rasa, bisa dikatakan atau dibagi rata. Yang keempat yaitu asas orientasi sosial. Adanya aturan mengenai semua tentang ekonomi Islam. Yang kelima yaitu asas ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, melarang bentuk riba. Prinsip dasar dari ekonomi syariah terdapat menjadi 4. Yang pertama kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat tanggung jawab. Karakteristik dasar ekonomi syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. 5. Terkait akidah syariah serta moral. Yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Yang ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintahan. Yang kedelapan, melarang praktik riba. Manfaat dari ekonomi syariah. Yang pertama, mewujudkan integritas seseorang muslim yang kafah. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah. Konsep rasionalitas ekonomi syariah. Ilmu ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari tentang manusia, tetapi tentang manusia ekonomi yang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang dan yang jumlahnya sangat terbatas. Dan selanjutnya yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah ini mempunyai arti ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Selanjutnya materi terakhir yaitu muqasid syariah dalam ekonomi Islam. Muqasid syariah dalam ekonomi Islam ini yaitu tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Kurniawan, NIM 3219164. Ya, di sini akan menyampaikan materi tentang ekonomi makro syariah. Makro syariah, overview ekonomi syariah itu ada beberapa materi. Pertama tentang azas, prinsip dan ciri dasar ekonomi syariah, manfaat dan karakteristik ekonomi syariah,
azas sistem ekonomi syariah, konsep rasionalitas ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah, dengan takrif maksi syariah dan ekonomi Islam. Yang pertama itu azas, prinsip, dan ciri-ciri dasar ekonomi syariah. Asas ekonomi syariah yang pertama, semua milik Allah. Yang kedua, Allah zat yang maha esa. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir dan hari pengadilan. Prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip khilafah. Ciri-ciri dasar ekonomi syariah yaitu ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh. Yang kedua itu ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, manfaat ekonomi syariah mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Selanjutnya, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Yang terakhir yaitu mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Karakteristik ekonomi syariah yaitu yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Karakteristik pertama terdiri dari dua bagian itu semua harta baik, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Kedua, ekonomi terikat dengan akidah syariah. Tiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Keempat, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang kelima yaitu kebebasan individu dijamin dalam Islam. Keenam, social justice. Ketujuh, negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Kedelapan, bimbingan konsumsi. Kesembilan, larangan riba. Konsep rasionalitas ekonomi syariah dapat dilihat pada asas-asas ekonomi syariah dan prinsip dasar sistem yang dipakai. Pengaruh kepentingan pribadi dan dukungan kaum agamawan menjadi justifikasi untuk memperkaya diri sendiri dan mengabaikan kepentingan sosial. Kenyataannya, yang kaya terus memperkaya dirinya, yang miskin menambah semini. Alih-alih berbicara secara masyarakat, yang menjadi target ekonomi adalah monopoli gaya baru. Sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang sumber dari Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Tujuan sistem ekonomi syariah itu terciptanya kebahagiaan manusia atau keberhasilan hidup manusia, karena sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Maqasid syariah dalam ekonomi Islam, maqasid yang bermakna menuju sengaja sedang-sedang saja. Jadi maqasid bertujuan, sasaran, dan prinsip. Sedangkan syariah berarti membuat, memulai, dan mengatur. Jadi syariah berarti aturan, yang dalam hal ini adalah aturan Allah. Jadi bisa dipahami secara harfiah, maqasid syariah adalah tujuan daripada aturan Allah. Sedangkan secara istilah menurut Al-Zuhali adalah nilai dan sasaran syariah tersirat dalam segenap dan sebagian besar dari hukum-hukumnya. Ada 5 maqasid syariah yang disepakati oleh para ulama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Ramadhani, NIM 3219157 dari kelas EI 757D. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan video yang berjudul Overview Ekonomi Syariah, di mana yang pertama kita bahas ini adalah asas, prinsip, ciri dasar ekonomi syariah. Asas adalah keadilan, kebebasan, kesetaraan, asas ketauhidan, dan asas manfaat. Yang pertama yaitu hak individu terhadap
kepemilikan kekayaan diakui namun tidak bebas secara mutlak karena ada batasan tertentu demi kepentingan masyarakat. Yang B, diakuinya keterbatasan dan ketidaksamaan individu dalam memperoleh kekayaan. Yang C, mengedepankan aspek moral dan dalam ekonomi. Yang selanjutnya itu yang prinsipnya. Ekonomi syariah menekankan pada yang pertama, sumber daya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada kepemilikan yang mutlak. Yang ketiga, berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi. Yang keempat, pemerataan kekayaan. Yang kelima, menjamin kekayaan hak individu. Selanjutnya kita bahas yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi Islam atau syariah. Yang pertama itu manfaat. Praktek ekonomi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam memiliki nilai ibadah karena mengamalkan syariat Allah. Mengamalkan ekonomi syariah dengan lembaga keuangan syariah artinya sudah mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam di Indonesia ini atau di dunia ini. Yang kedua yaitu karakteristik. Karakteristik pertama yaitu ekonomi ketuhanan, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ekonomi pertengahan adalah memiliki keseimbangan antara berbagai aspek. Yang ketiga adalah ekonomi berkeadilan, yaitu memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya itu yang C, konsep rasionalitas ekonomi Islam. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Manusia perlu bertindak rasional karena ia punya beberapa kelebihan dibandingkan ciptaan yang lain. Misalnya kita punya kelebihan dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, berbeda dengan manusia, di mana manusia mempunyai akal rasional untuk berpikir. Pembahasan yang keempat atau yang D yaitu sistem ekonomi syariah, di mana sistem ekonomi syariah yang dipakai adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam, di mana berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di mana sistem ekonomi Islam ini membahas bagaimana seseorang individu itu memenuhi kebutuhan individunya, baik itu kebutuhan sekunder, primer, dan tersier itu berdasarkan syariat Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Penjelasan yang terakhir yaitu maqasid syariah dalam keekonomi Islam. Tujuan utama dari maqasid ekonomi Islam ini adalah yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Dimana kalau di dalam ekonomi Islam maqasidnya adalah kesejahteraan baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu bedanya dengan sistem konvensional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.